Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Buah Hamba Kebenaran. Kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dari ayat ini tersirat adanya tanggung jawab dari orang percaya. Apa itu? Yaitu setelah dimerdekakan dari dosa, orang percaya harus menjadi hamba kebenaran, menjadi abdi Allah, yang mana harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah secara utuh. Itu berarti segenap hidupnya hanya boleh dipakai untuk kepentingan Allah. Tidak boleh lagi ada agenda pribadi. Selain itu, juga jelas dikatakan bahwa sebagai hamba kebenaran, kita beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Itu berarti itu berarti kita memiliki potensi untuk menjadi kudus. Kita bisa benar-benar berkeadaan kudus, tidak bercacat, dan tidak bercela di hadapan Allah. Hal itu tentu sangat bertolak belakang dengan pendapat kebanyakan orang yang mengatakan hanya Allah saja yang bisa berkeadaan suci atau kudus. Padahal tidak demikian. Senada dengan hal itu, Petrus dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat 3-4 berkata demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jelas kan saudara? Jadi kita dianugerahi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup kudus, maksudnya begitu. Selanjutnya, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Nah, perhatikan ini. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi sangat jelas saudara, oleh karena kuasa ilahinya kita dimungkinkan untuk memiliki hidup yang saleh, hidup yang kudus, atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tetapi ingat, itu tidak terjadi secara mistis atau otomatis. Tetapi buah pengudusan itu harus kita raih melalui perjuangan. Namanya juga buah saudara. Buah itu selalu hasil dari perjuangan. Tanpa mau berjuang, tidak mungkin seseorang menjadi benar-benar kudus. Lalu, dalam ayat perenungan di atas juga dikatakan
dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itu artinya hidup kekal itu buah kedua yang akan kita peroleh setelah kita berhasil memperoleh buah pertama, yaitu pengudusan diri alias menjadi kudus. Dengan demikian, surga atau hidup kekal sesungguhnya adalah buah daripada keselamatan, yaitu buah terakhir yang akan kita nikmati, yang akan kita peroleh setelah kita berhasil mengalami perubahan kodrat semasa kita hidup di bumi, dari yang semula berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Sayang sekali, kebanyakan orang Kristen tidak memahami akan hal ini, di mana keselamatan di dalam Kristus dipahami hanya ketika percaya atau beriman kepadanya, lalu pergi ke gereja, maka ketika meninggal akan masuk surga. Pemahaman seperti ini sejatinya meremehkan atau memandang enteng keselamatan. Keselamatan menjadi barang murahan, saudara. Biasanya orang dengan pemahaman seperti ini tidak memiliki perjuangan untuk menjadi sempurna seperti Bapa, atau untuk memiliki hidup yang kudus. Mereka akan berkata, mana mungkin manusia bisa sempurna? Kan pepatah juga berkata, tidak ada gading yang tak retak. Mana ada orang suci? Hanya Tuhan yang suci. Itu kata mereka. Padahal firman Tuhan jelas kok mengatakan, haruslah kamu sempurna sebab Bapamu yang di surga juga sempurna. Matius 5 ayat 48. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Masalahnya tinggal kita mau atau tidak. Sebenarnya itu saja, sesederhana itu, saudara. Maka kesimpulannya, ada buah atau upah bagi orang yang menghambakan diri kepada kebenaran. Artinya yang memiliki perjuangan untuk hidup serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Orang seperti itu akan memperoleh buah keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.